Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Akan tapi manusia sering berbuat zalim dan sering ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita hidup kecuali berpindah dari satu kenikmatan menuju kepada kenikmatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik dengan judul agar menjadikan kehidupan kita lebih afdal, lebih bermakna. Ya, karena kehidupan kita sudah ditentukan ajalnya. Waktu terus berjalan, kita durasi kehidupan kita di atas muka bumi ini semakin berkurang. Ya. Setiap hari bertambah berarti semakin umur kita berkurang. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf yaitu Hasan al-Basri, "Ya ibnu Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'dhuk. Kalau sudah pergi sebagian hari-hari, berarti sebagian dirimu telah pergi pula, telah sirna pula. Wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kulluk. Kalau sebagian darimu telah pergi, maka dikhawatirkan sebentar lagi akan hilang seluruhmu. Semakin bertambah hari, semakin bertambah bulan, semakin bertambah tahun, berarti kehidupan kita semakin tinggal sedikit. Maka kita tidak ingin kehidupan kita begitu-begitu saja. Kita ingin kehidupan kita lebih baik, lebih bermanfaat bagi kita di dunia, terlebih lagi tatkala di akhirat kelak. Ya, sebagian orang semangat dia bangun dari tidurnya di pagi hari karena dia ingin menjalani kehidupan yang menurut dia sangat menyenangkan, menurut dia sangat bermanfaat, maka dia semangat untuk bangun di pagi hari. Sebagian orang lagi ingin terus tidur, dia tidak ingin bangun. Karena dia tahu bahwasanya di hadapan dia banyak permasalahan yang merepotkan dia, yang menyusahkan dia, yang buat dia gelisah. Ya, seakan-akan hidupnya kurang bermanfaat. Oleh karena seorang ya berusaha untuk menjadikan hidupnya lebih afdal, ya, lebih baik, ya, lebih sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin sederhana yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Agar kita bisa lebih bahagia di dunia, demikian juga bahagia di akhirat. Karena seorang mukmin, betapapun ujian yang Allah berikan kepadanya, dia pasti ada kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk dalam surga dunia, dia tidak akan masuk dalam surga akhirat. Artinya orang beriman itu pasti ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia tidak bahagia di dunia, berarti dia bukan orang beriman. Berarti dia bukan orang beriman. Kalau dia bukan orang beriman, berarti dia tidak akan masuk surga di akhirat kelak. Makanya betapapun kondisi seorang mukmin, apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dalam kondisi sehat, apakah dalam kondisi sakit, ya, diuji, wa nabluukum bisyarri wal khairi, kami menguji kalian dengan kesulitan, dengan kebaikan, ada kebahagiaan yang dia rasakan, ya. Maka pembahasan kita kali ini agar kita bisa lebih bahagia, lebih tenteram, lebih bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Agar jangan kehidupan kita begini-begini terus, ya. Kita ingin ada perubahan. Tapi ada beberapa poin sederhana, tapi saya sangat berharap bisa kita amalkan bersama-sama. Ini nasihat buat saya pribadi tentunya, terus kepada ikhwan-ikhwan sekalian juga. Yang pertama, agar kehidupan kita lebih bermanfaat, lebih bahagia, lebih tenang, latih diri kita untuk banyak senyum. Latih diri kita untuk banyak senyum, ya. Jangan semakin panjang jenggot semakin sangar, ya. Tapi semakin panjang jenggot semakin manis, ya. Karena itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka tersenyum. Contohnya dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku sejak aku masuk Islam, kalau saya ketemu Nabi,
pasti begitu pas-pasan dengan papasan dengan wajah Nabi, pasti Nabi tersenyum di hadapan wajahku. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Menunjukkan Nabi selalu tersenyum karena ketemu pasti tersenyum. Setiap ketemu pasti tersenyum. Bukan tersenyum enggak ada orang, enggak ya. Senyum-senyum jalan enggak ada orang ya. Ini ada sesuatu. Enggak, setiap ketemu Nabi, Nabi apa? Senyum. Berarti Nabi orangnya murah senyum. Ya. Demikian juga dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu tatkala menyebutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana la yadhak illa tabassuma. Rasulullah sallallahu itu ya seringnya tersenyum, ya bukan tertawa terbahak-bahak, enggak. Beliau seringnya apa? Tersenyum. Demikian Abdullah bin Harith ya radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak senyumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Simak bin Harb rahimahullahu taala, beliau berkata, "Qultu li Jabir bin Samurah." Aku berkata kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Anda dulu duduk bersama Nabi? Sahabat ditanya. Kata sahabat ini, "Na'am katsiran." Iya, saya banyak duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatul asyams. Kebiasaan Nabi kalau sudah selesai salat subuh, beliau tidak berdiri di tempat salatnya sampai terbit matahari. Fa idza tala'at qam. Kalau matahari sudah terbit, baru kemudian beliau berdiri meninggalkan tempat salatnya. Wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayathakun wa yatabassam. Dan para sahabat juga di masjid, tapi mereka ngobrol-ngobrol tentang perkara-perkara jahiliyah, mereka tertawa-tertawa ya karena ingat tentang masa lalu mereka yang menggelikan, yang lucu tentang kesyirikan dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, Nabi tidak tegur, Nabi tersenyum melihat mereka. Dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang suka tersenyum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk banyak senyum. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Ya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum, wajah berseri-seri tatkala bertemu dengan saudaramu. Ya, ini semua dalil tentang keutamaan kita senyum dan sering tersenyum ya. Karena orang yang sering tersenyum ya, banyak faedah yang dia dapatkan. Dengan senyuman tersebut dia bisa melupakan banyak ya kegelisahan dalam hatinya. Kalau dia terlatih terbiasa untuk tersenyum, maka mau tidak mau kegelisahan dalam hatinya tersebut akan pergi. Ya. Kalau orang sudah susah senyum, nanti ada masalah dalam hatinya. Tapi kalau dia terpaksa biasa dirinya untuk selalu tersenyum, maka kegelisahan, kejengkelan, dendam itu mudah hilang dari hatinya. Makanya senyum itu punya manfaat bagi diri pribadi dia dan juga bagi orang lain ya. Disenangi oleh orang banyak, orang ramah, murah senyum. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Falyasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguhnya kalian tidak bisa memberikan kepada manusia seluruhnya dengan harta kalian. Tetapi kalian bisa meliputi mereka dengan bastul wajh, dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Nah, kalau kita punya duit, membagi-bagi, duit habis. Tapi kalau bagi senyum kan gratisan. Tinggal senyum sana, senyum sini, senyum sana, senyum sini. Gratis, enggak perlu duit. Kalau kita mau mengambil hati manusia, dengan duit susah, karena duit kita terbatas. Kita bisa mengambil hati mereka dengan murah senyum. Murah senyum. Dan itu menunjukkan tawadhu'nya seseorang. Kenapa seorang susah senyum? Pasti ada sesuatu di hatinya. Entah dia lagi ngomel, entah lagi jengkel, entah dia sombong. Ya, entah dia sombong. Betapa susah bos senyum kepada supirnya. Betapa susah bos senyum sama pembantunya. Betapa susah bos senyum sama anak buahnya. Kenapa? Dia anggap anak buahnya rendahan. Maka dia tidak mau senyum sama orang-orang rendahan. Dia hanya senyum sama koleganya, sama teman partner kerjanya, sama kawan yang selevel dengan dia. Kapan dia mau senyum sama yang di bawah? Dia merasa tidak perlu. Ya. Tapi lihatlah Rasulullah SAW senyum kepada siapa saja. Ya, karena Rasulullah SAW memiliki hati yang lapang, hati yang tawadhu. Sehingga orang kalau murah senyum kepada siapa saja, ini orang ini biasanya akhlaknya mulia. Ya, biasanya akhlaknya mulia. Tapi kalau hanya senyum sama orang kaya, biasanya orang enggak beres. Semua orang kaya saja bersenyum. Orang miskin enggak senyum ya. Sama orang kaya senyum, berarti senyum ada maunya. Ini senyum ada maunya. Ada udang di balik rempeyek ya, pasti ada sesuatu. Ya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, latih diri untuk biasa senyum. Ketemu kawan senyum, ya. Ya. Bukan cuma antum, ustaz pun harus demikian. Latih diri untuk apa? Senyum, ya. Latih diri untuk apa? Senyum. Ya. Kapan kita kurang senyum, berarti ada sesuatu dalam hati kita. Saya katakan, kapan kita ini kurang senyum, berarti ada sesuatu di hati kita. Entah kita ada masalah dalam hati kita sehingga berat bagi kita untuk senyum, ya. Atau tadi ada kesombongan dalam hati kita sehingga kita berat untuk senyum. Padahal senyum itu enggak bayar, cuma gratis, dapat pahala. Apa usahanya kita senyum sama orang? Orang tersebut mudah untuk kita ambil hatinya. Makanya para sahabat gara-gara disenyumi oleh Nabi, tertawan hati mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Jarir bin Abdullah, ya, ma ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama ala wajhi. Tidaklah aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak aku masuk Islam kecuali Nabi tersenyum. Maka hatinya tertawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita murah senyum, ya, kepada siapa saja, maka ya artinya orang-orang akan baik dengan kita, kita pun baik sama mereka. Jadi ini membuat kita hidup lebih bahagia. Tapi kalau wajah seorang selalu semrawut, lalu selalu sangar, karena sebagian orang menyangka dengan wajah sangarnya dia lebih berwibawa, ya. Dia lebih gagah, ya. Dia lebih berkelas, jaga image, enggak murah senyum. Itu benar, memang dia lebih berwibawa, orang lebih takut sama dia. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengalahkan wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi orangnya murah senyum, ya. Orangnya murah senyum, ya. Jadi biasakan diri untuk murah untuk senyum, ya. Jangan pelit-pelit untuk apa? Senyum. Saya punya kenalan kawan dulu di Jogja. Orangnya selalu senyum. Kalau ketemu orang, semua orang suka sama dia. Ketemu orang dia pegang tangannya, dia pijit-pijit tangannya. Semua orang digitukan sama dia. Saya pikir saya jadi gituin sama orang. Semua orang senang sama dia. Kenapa? Karena orang yang tadi murah senyum. Tawadhu. Karena orang murah senyum biasanya tawadhu. Kenapa orang malas senyum? Karena ada kesombongan. Biasanya begitu. Kok enggak mau senyum? Ya, karena dia mungkin enggak nganggap kita sehingga tidak senyum sama kita. Kalau kita senyum sama orang berarti kan kita nganggap dia, kita hargai dia. Maka kita senyum. Jadi saya katakan tadi, bos susah senyum sama anak buahnya. Ya. Susah. Kenapa? Karena anak buahnya enggak dianggap. Ngapain dia senyum-senyum sama anak buahnya? Makanya kalau ada orang murah senyum, berarti biasanya orang tersebut apa? Tawadhu. Ya. Dia tahu bahwasanya orang depan dia harus dihargai. Orang depan dia juga seorang muslim yang juga salat, yang juga beribadah, yang mungkin lebih baik daripada dirinya. Ya, kenapa dia harus sombong di hadapan orang ini? Udah, kita murah senyum. Kalau kita murah senyum, maka banyak masalah di hati kita akan hilang. Ya, karena kita paksa lawan masalah kehidupan kita dengan apa? Tetap tersenyum. Ya, itu akan mengaruhi hati kita dalam menghadapi problematika kehidupan kita. Baik. Perkara berikutnya agar menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, ya, berusaha mencari teman-teman yang baik. Tidak benar kita cari teman sebanyak-banyaknya, enggak, ya. Rasulullah SAW mengisyaratkan kita untuk milih-milih teman, ya. Almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama kawan dekatnya, maka hendaknya salah seorang melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya, ya. Jadi tidak kita berjalan tidak kepada siapa saja. Kita tidak membuka pertemanan kepada siapa saja, ya. Tatkala teman banyak kita repot sendiri, ya. Terlalu banyak teman kita repot sendiri dan itu akan bukan menambah kebahagiaan, menghilangkan kebahagiaan. Benar ada kelezatan tersendiri tatkala bertemu dengan teman-teman. Namun kalau terlalu banyak akhirnya kita repot sendiri, ya. Undangan terus ke sana sini. Terus gimana memenuhinya, ya. Kalau enggak temu enggak enak, hanya enggak enakan sama sana, enggak enakan sama sini, enggak enak, repot sendiri, ya. Maka Nabi menyuruh kita untuk milih teman. Tidak semua menjadi kawan dekat, teman jalan kita, teman gaul kita. Kita harus milih yang baik. Karena sebagaimana sering saya sampaikan pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menarik, ya. Kita kalau berkawan pasti terjadi proses sinkronisasi. Entah kita akan seperti dia atau dia seperti kita. Maka kita cari teman yang bermanfaat. Teman yang bermanfaat bagi agama kita dan juga bagi dunia kita, ya. Maka hindari teman-teman yang buruk. Hindari teman-teman yang buruk. Tidak ada dalil yang paling bagus dalam masalah teman yang dekat seperti dalil yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mereka orang-orang yang soleh. Kemudian mereka waktu pergi ke
goa Al-Kahf, mereka bawa anjing. Anjing tersebut ternyata disebut-sebut dalam Al-Quran juga. Ikut nimbrung dapat apa? Karomah. Ya. Sampai Allah sebutkan anjing beberapa kali dalam Al-Quran. Gara-gara bukan anjingnya, gara-gara apa? Ashabul Kahfi tersebut. Ya. Jadi berteman dengan orang baik itu manfaat. Jangankan manusia, hewan aja berteman dengan Ashabul Kahfi. Jadi disebut-sebut dalam Al-Quran. Itu aja nggak pernah disebut dalam Al-Quran. Ini anjing Ashabul Kahfi disebut-sebut oleh Allah dalam apa? Al-Quran. Ya. Jadi seorang berusaha mencari teman-teman yang baik. Kalau teman-teman tersebut ternyata dengan bergaul dengan mereka menambah keimanan, maka peganglah teman-teman tersebut. Kalau ternyata bergaul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, kita rasa iman kita kurang, ini berarti teman yang buruk. Mudah seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin ngukurin teman kita baik atau tidak, kita cek betul iman kita. Sebelum kita ketemu dia, kemudian kita ketemu, kita ngobrol, kita tertawa-tawa, kita makan bareng, ada tambah keimanan dalam diri kita, berarti ini teman-teman yang baik. Tapi kalau kita setelah ngobrol dengan dia, duduk 1 jam, 2 jam, ternyata kita tatkala berpisah, hati kita terasa lebih keras, berarti teman yang buruk, hindari. Kenapa hati saya lebih keras? Ternyata hati mereka lebih keras, gara-gara saya bikin hati mereka keras. Ini ternyata saling buruk di antara kita. Kita memperburuk mereka, mereka memperburuk kita. Maka hindari. Hindari teman-teman seperti ini, yang kalau kita setelah berpisah, kita merasakan hati kita semakin keras. Ya, maka ini berarti teman-teman yang buruk. Ya. Dan kita bisa merasakan hal tersebut. Contoh kita duduk sama kawan-kawan, ternyata teman-teman kita suka ghibah. Suka menceritakan kerjaannya, ceritakan kejelekan orang lain, si fulan, si fulan, si fulan. Memang ada kelezatan yang kita rasakan tatkala ngobrol sama mereka. Kita jadi tahu urusan orang. Jadi urusan orang tuh enak ya. Ada kelezatan. Saya bilang maksiat itu lezat. Makanya kalau ada acara berita-berita tentang bongkar aib ini si fulan laporkan polisi, ini ketahuan ininya, enak kita nontonnya. Karena ghibah itu lezat, maksiat lezat. Sebagaimana zina itu lezat, ya. Sebagaimana ya minum khamar itu lezat, ghibah juga lezat. Dengar ghibah lezat. Dengerin ghibah saja apa? Lezat. Apalagi yang ghibah langsung. Lezat luar biasa. Makanya orang kalau udah ghibah dia biasanya enggak berhenti. Kenapa? Ya, karena dia merasakan kelezatan. Ngobrol soal si fulan enggak berhenti. Yang dengar aja enak. Ya. Nah, kalau kita ternyata punya teman-teman yang hobinya ghibah, yang hobinya ceritakan kejelekan orang, ya, yang ngomong yang tidak ada manfaatnya, setelah kita berpisah dari mereka ternyata iman kita berkurang, sudah tinggalkan. Berarti kita salah milih kawan. Mundur, tinggalkan dia secara perlahan. Jangan kita bilang enggak enak. Karena yang menjadi korban adalah agama kita. Kalau kita enggak enak terus tetap sama dia, agama kita yang hancur. Terkikis sedikit demi sedikit gara-gara kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Maka tatkala kita memilih teman harus benar-benar difilter ya. Harus benar-benar difilter. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang mau dijadikan sahabatnya ya, sahabatnya. Jadi Nabi SAW mengatakan mathalul jalisis salih wal jalisis su, perumpamaan teman yang baik maupun teman yang buruk, kata Nabi seperti kahamil misk, seperti wasahibil kir, seperti orang yang wanafikhil kir, seperti orang yang menjual minyak wangi dengan orang yang menggunakan alat tiup untuk besi ya, memanaskan besi. Adapun hamilul misk, penjual minyak wangi, maka mungkin dia kasih hadiah minyak wangi kepada engkau, atau kau beli dari dia, kau beli minyak wangi pun dari dia, atau kau akan mendapati bau yang harum karena bergaul dengan dia. Cuma tiga kemungkinan. Dan 3 kemungkinan tersebut semuanya baik. Mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak wangi, kemungkinan yang baik. Atau kau beli dari dia minyak wangi, pun yang kau beli minyak wangi. Yang ketiga paling tidak kau ikut kecipratan bau harumnya. Ikut mendapatkan bau wangi dari penjual minyak wangi ini. Adapun kalau sahabat yang buruk seperti nafikhil kir, seperti pandai besi, ya. Kalau enggak dia meniup api sehingga api tersebut membakar pakaianmu, au anta jida minhu rihan khabitha, atau kau akan mendapati darinya bau yang buruk. Bau yang buruk. Pasti kecipratan. Tidak mungkin enggak cipratan. Ini maksudnya Nabi mengatakan pasti kamu kecipratan, pasti terkontaminasi, pasti. Pasti terjadi proses sinkronisasi, pasti enggak mungkin enggak. Ya, enggak mungkin enggak. Maka benar kita punya kawan banyak tapi hanya sekedar kenal. Beda kawan yang kita jadikan teman jalan, teman ngobrol, mungkin teman curhat, tukar pikiran. Nah, itu tidak boleh sembarang kita berteman, ya. Tidak boleh sembarang kita berteman, harus milih-milih. Ini saya sampaikan kepada bapak pun ibu-ibu pun demikian. Tidak semua dijadikan kawan
kawan dekat. Tidak semua dijadikan teman ngobrol. Ya. Ya, kita harus memilih-milih, kita harus selektif. Kalau ternyata sebagian ibu-ibu ternyata setiap ketemu pasti ngomongin orang, tinggalkan. Bapak tolong masuk, biar yang di luar bisa masuk. Merapat maksudnya. Tolong merapat. Silakan yang di luar masuk. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi masalah teman ini sangat prinsip dalam kehidupan kita. Mempengaruhi gaya bicara kita, mempengaruhi gaya pemikiran kita, mempengaruhi tujuan hidup kita, ya. Maka jangan sampai salah milih teman. Apalagi teman kita sering ketemu. Nah, kalau waktu kita ternyata habis buat yang tidak bermanfaat, jadi hidup kita sia-sia, tidak bermakna. Tapi kalau teman tersebut mengajak pada kebaikan, ya, sehingga waktu kita terfokus pada kebaikan. Kita ketemu, kita ngobrol, kita bercanda biasa, tetapi ada yang menjadi pusat sama-sama tujuan kita. Itu sama-sama misalnya untuk kebaikan, sama-sama untuk dakwah, sama-sama untuk belajar misalnya. Maka harus selektif dalam mencari teman. Kapan ada teman yang ternyata kita bergaul dengan dia mengurangi iman kita, tinggalkan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Demi kehidupan antum di dunia maupun di akhirat. Tapi perkara berikutnya yang ketiga, usahakan agar kau hidup tidak punya hutang, ya. Ya, kalau ingin hidup lebih bermakna, lebih bermanfaat, maka usahakan hidup tanpa hutang. Tentunya susah, ya. Kita rata-rata pasti punya hutang. Antum punya hutang, saya juga punya hutang, ya. Tapi ya tergantung tingkat hutangnya berapa, itu aja. Semakin banyak semakin bikin pusing, ya. Ya, karena memang hutang itu, kalau bagi orang-orang yang zalim, mungkin dia cuek aja, dia punya hutang, dia nipu orang, enggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, hutang itu suatu permasalahan besar. Dan harus dia permasalahkan. Karena hutang itu sangat berbahaya. Nabi pernah tidak mau menyelatkan orang gara-gara belum bayar hutang, ya. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha kalau punya hutang segera dia cicil agar dia lepas dari kegelisahan. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu berdoa dalam salatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kuburan. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Masih Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa-dosa dan dari hutang. Faqala lahu qail, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, kenapa seringkali engkau berdoa berlindung daripada hutang? Jangan sampai berhutang. Faqala, maka Nabi menjelaskan, inna rajula idza gharim haddatsa fakadzaba. Sungguhnya seorang kalau sudah berhutang, maka dia berbicara dan maka dia berdosa. Wa wa'ada fa akhlafa. Dia berjanji, akhirnya dia menyelisihi. Ya. Dan ini dalil bahwasanya utang itu bisa mengantarkan orang kepada kebinasaan. Utang itu akhirnya mengantarkan orang kepada dosa-dosa besar. Idza gharim haddatsa fakadzaba. Kalau dia sudah berutang, akhirnya dia ngomong dan dia dusta. Supaya apa? Supaya bisa tidak bayar utang. Wa ada fa akhlafa. Dia janji, ternyata dia menyelisihi. Minggu depan saya bayar utang, ternyata enggak bayar. Saya lagi enggak ada uang, padahal ada uang. Misalnya. Jadi banyak dia terjerumus dalam kedustaan, dalam menyelisih janji, terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Terkumpul pada orang yang berhutang. Kalau berbicara dia dusta, ya. Kalau dia berjanji dia menyelisihi, kalau dikasih amanah dia tidak amanah, ya. Orang yang hutang, ya, kalau dia ingin lari dari hutangnya, akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Akhirnya seorang berbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hutang. Kalau dia punya hutang, agar segera lunas hutangnya. Maka ini saya peringatkan kepada bapak dan ibu-ibu, ya. Kebutuhan kita banyak, namun harus kita prioritaskan mana yang lebih utama. Jangan kita terlalu berangan-angan, bermimpi-mimpi, ingin sesuatu yang mewah, sementara kemampuan kita tidak ada. Akhirnya kita hutang. Kalau kita sudah hutang, ya, kita jadi hidup gelisah. Kalau kita beriman, ada orang tidak beriman, dia cuek saja. Ada sepasang suami istri, suaminya soleh, istrinya enggak soleh. Suaminya mikir hutang banyak, istrinya santai saja.
Mas utang lagi mas. Utang lagi buat apa? Beli mobil lagi. Kita butuh mobil lagi. Mobil pertama enggak, masih butuh lagi, enggak apa-apa. Utang aja. Tawakal sama Allah, insya Allah bisa lunas. Yang gelisah suaminya. Karena yang ditagih suaminya. Kalau orang soleh, wanita soleh pasti pusing mikir utang. Bagaimana kalau dia meninggal dia punya hutang? Nabi saja tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Maka seorang supaya dia bisa hidup tentram berusaha untuk apa? Tidak punya hutang. Kalau punya hutang segera dia lunasi. Dan penyakit orang kalau sudah punya hutang, dia akhirnya nunda-nunda pembayaran. Dia sebenarnya mampu bayar, dia tidak bayar. Dan ini berbahaya seperti ini. Dan Nabi mengatakan, matalul ghani zulmun. Orang-orang yang mampu untuk bayar hutang, kemudian dia tunda-tunda, dia berbuat zalim. Sejauh mana, selama itu dia nunda-nunda bayar hutang, dia zalim terus. Kalau sudah jatuh tempo, dia harus bayar. Sementara syaitan datang, ingin dia punya uang, ada uang di tangan, dia gatal ingin beli-beli barang yang baru. Dia tidak bayar hutang. Ini hukumnya haram. Dan akhirnya apa? Dia tidak tahu balas budi. Ya akhir sekarang, zaman sekarang, ya, siapa yang meminjamkan uang sama kita kecuali orang yang baik? Ya. Orang saja susah untuk cari pinjaman, akhirnya minjam di tempat-tempat riba dengan jaminan macam-macam dengan yang meminjamkan kita uang dengan uang segar dikasih begini ya. Siapa kecuali orang baik. Orang ini berarti dia husnudzon sama kita. Dia perhatian sama kita. Dia baik sama kita. Dia mau ingin menghilangkan kesulitan kita. Terus setelah kita ambil kita enggak bayar-bayar, apa kita enggak kurang ajar ya? Air itu dibalas dengan air tuba. Maka seorang kalau punya hutang, ya, jangan pikirkan beli macam-macam, bayar dulu hutang. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi dia punya hutang. Istrinya mau ngomel-ngomel biarin aja. Ya. Ya. Mau minta beli ini beli anu jangan turuti. Yang penting utang selesai dulu. Ini amanah. Ya, kita balas kebaikan dengan apa? Dengan kebaikan. Ya. Baik, jadi berusaha hidup jangan di luar kemampuan. Jangan pingin rumah ternyata duit enggak punya, akhirnya beli rumah yang besar, hidup utang terus menerus. Ya. Pingin kelihatan mewah, beli mobil mahal, akhirnya hidup dibunuh dengan apa? Utang. Utang bukannya enggak boleh, boleh, tapi untuk yang perkara-perkara yang primer. Utang, karena memang kita benar-benar butuh motor, silakan utang, enggak apa-apa. Kita punya gaji, kita potong. Kalau perkara primer enggak ada masalah. Tapi kalau untuk tajmilat atau tahsinat, untuk sekedar lebih afdal dalam masalah dunia, akhirnya kita ngutang sana, ngutang sini, ya itu repot. Akhirnya kita repot sendiri. Ya. Kecuali antum adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Utang enggak urusan. Ya. Orang tagih sana sini tinggal matikan telepon. Ya. Cuek aja. Nagih-nagih terus, nomor telepon ganti. Gampang. Nagih-nagih terus kabur ke negeri kota lain. Dan itu terjadi sebagian orang seperti itu. Ya. Maka kalau ingin hidup lebih bermakna, jangan sering pinjam uang. Ya. Jangan sering pinjam uang. Taib. Agar seorang bisa hidup lebih bermakna, ya. Kun mi'ta'an. Itu jadilah seorang yang suka membantu orang lain. Membantu orang lain itu dengan apa yang bisa kita bantu. Kita bisa bantu orang dengan harta kita. Kita bisa bantu orang dengan tenaga kita. Kita bisa bantu orang dengan pikiran kita. Kita bisa bantu orang dengan ide kita. Ya. Kita bisa bantu orang dengan ucapan kita, membuat dia bahagia. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Dengan kata-kata yang baik bisa merubah kehidupan seorang, bisa membangkitkan semangat dia. Ya. Kita bisa bantu orang dengan ide kita, ya. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, ya. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, makanya seperti dikatakan, ya, bahwasanya suatu perkara yang tidak akan habis kalau dibagi adalah kebahagiaan. Kalau kita bagi kebahagiaan kepada orang lain, kita lebih dahulu bahagia daripada dia, ya. Kalau Anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka Anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in aradta talyina qalbik. Kalau kau ingin melembutkan hatimu, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'at'imil miskin, berilah makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Artinya berbuat baik kepada orang lain. Ya. Teman-teman sebagian semangat pergi ke tempat-tempat orang-orang pengungsian, orang-orang yang terkena musibah,
Mereka bolak-balik. Saya lihat ketemu mereka, Masya Allah. Mereka ada kebahagiaan. Sampai mereka juga hidup susah bersama mereka, salurkan sumbangan. Kenapa mereka betah? Karena mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang menerima ya bantuan tersebut. Allah kasih kebahagiaan kepada mereka. Allah beri kelezatan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha untuk membahagiakan orang lain. Tidak mungkin orang seperti ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sudah berusaha membahagiakan orang lain, Anda pasti dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kapan saya ketemu dengan teman-teman dari Lombok? Gimana di Lombok? Apa yang dibutuhkan? Ustadz, kalau kawan-kawan ke Lombok, jangan lupa bawa pakaian dalam. Karena ibu-ibu di sana sangat butuh dengan apa? Pakaian dalam. Oh, kalau ada yang bawa pakaian dalam, kadang-kadang langsung dipeluk sama ibu-ibu sama nenek-nenek. lebih berharga dari emas dan perak. Akhirnya saya kasih kawan-kawan, yang mau ke sana bawa pakaian dalam. Ternyata benar, waktu dibawa bantuan ke sana, teriak ibu dari kita dengar dari ada pakaian dalam, ada pakaian dalam. Oh benar ini. Siap-siap dipeluk sama ibu-ibu, nenek-nenek. Jadi benar-benar artinya ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan. Hanya sekedar bagi apa? Pakaian dalam. Tapi kita melihat mereka bahagia, melihat mereka itu ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, seperti saya katakan, kebahagiaan yang kita kalau bagi tidak berkurang bahkan bertambah. Sesuatu yang kita bagi tidak berkurang bertambah adalah kebahagiaan. Bagi kebahagiaan sama orang lain. Ya. Wamsa ra'sal yatim. Ketemu anak yatim kita usap kepalanya. Terenungkan bagaimana anak ini susah, merindukan ya sentuhan kedua orang tua. Dan tidak punya kedua orang tua. Kita sentuh kepalanya, ya menyenangkan hatinya ya. Tapi jangan usap-usap saja, kasih duit juga ya. Om usap-usap dari tadi. Duitnya mana om? Dalam hadis cuma usap-usap. Jadi harus punya proyek hidup bantu orang lain. Antum harus punya proyek hidup, bantu ya. Jadi kalau antum punya uang, bantu dengan uang. Kalau enggak punya uang, bantu dengan tenaga ya. Ada tetangga perlu kesempatan bagi saya untuk membantu dia. Karena saya membahagiakan dia dan saya pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Pasti itu, sudah pasti. Sudah pasti al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Coba contoh nyata yang kita tahu di hadapan di masa kita seperti Al Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Kemana-mana ada musibah dia paling depan. Dia paling depan. Dia merasa bahagia. Ya. Saya bayangkan dia pergi ke sana, pergi ke sini capeknya kayak apa, tapi dia tidak pernah merasa capek. Kenapa demikian? Ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Yang kita tidak merasakan kebahagiaan tersebut tapi dia rasakan. Makanya dia semangat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak berhenti-berhenti ya. Kenapa? Karena dia merasa ada kebahagiaan. Kita heran tapi sebenarnya itu tidak mengherankan karena dia merasa bahagia. Dia merasa bahagia ya. Ya. Dan semua apa hal saja yang Anda berikan kepada orang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, Anda akan diberi kebahagiaan. Apapun. Contoh seorang beri nasihat kepada orang lain. Mungkin dia letih, tapi dia beri nasihat kepada orang lain. Orang lain jadi senang. Dia pun senang, dia pun bahagia. Dia pun bahagia. Jadi, jangan lupa untuk menjadi orang yang dermawan. Ya. Dermawan. Dermawan dengan harta kalau bisa. Dermawan dengan tenaga, dermawan dengan pikiran, dermawan dengan kata-kata. Ya. Pokoknya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Adapun orang yang pelit hanya menyusahkan dirinya. Sebagaimana pernah kita bahas, ya, orang pelit itu semakin seperti terkekang, seperti terikat dengan rantai. Semakin dia pelit, semakin terkekang dia, semakin sesak dadanya, semakin sesak nafasnya, semakin cinta kepada dunia. Ya, ada orang semakin cinta sama dunia, semakin sesak dadanya. Baik. Di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih bermakna, lebih bahagia di dunia maupun di akhirat, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang berapa? Kelima ya. Jadilah orang yang pandai bersyukur dan tinggalkan membanding-bandingkan. Maksudnya qanaah. Jadilah orang yang qanaah. Orang yang qanaah. Nikmati yang ada, maksud saya demikian. Nikmati yang ada. Anda punya rumah misalnya 10 kali 10, nikmati yang ada. Anda punya rumah kebetulan 6 kali 4, nikmati yang ada. Udah ini yang ada, Allah berikan, nikmati yang ada. Ya. Jangan suka banding-bandingkan. Kalau kita banding-bandingkan, kita tidak akan pernah bahagia. Dalam hal apapun, kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita enggak pernah bahagia. Bandingkan dengan orang lain. Ibu-ibu misalnya, duduk, dia sudah cantik padahal. Tahu-tahu lihat ada ibu-ibu yang lebih kurus, lebih cantik, lebih anggun, langsung sedih dia.
Kenapa? Dia bandingkan dirinya dengan orang tersebut. Ya ngapain nanti bandingkan sama orang lebih cantik? Ngapain? Bersyukur lihat ke bawah masih banyak yang lebih buruk daripada daripada antik. Jadi jangan banding-bandingkan, sudah bandingkan bikin sedih hati ya. Nikmati yang ada. Anda punya rumah seperti itu, Anda punya anak-anak begini, punya suami, nikmati yang ada sambil mengadakan perbaikan ya. Tapi enjoy dengan apa yang Anda miliki. Itu namanya dengan qanaah. Hidup, gaya hidup tidak dibuat-buat. Ya, keluar daripada kemampuan seseorang ya. Ya. Kalau kita banding-bandingkan, kita yang susah sendiri. Yo, bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Ya, kita akhirnya menderita sendiri. Lihat istri orang mungkin ada yang lebih cantik, akhirnya istri kita tidak kita cintai. Akhirnya pulang-pulang kita marah-marah terus sama istri kita. Kenapa kita bandingkan istri kita dengan istri orang lain? Kita sendiri tidak bahagia. Bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak orang yang lebih banyak hafal Qur'annya, anak orang lebih berhasil, anak kita kemampuannya segitu. Terus kita harus paksakan dia seperti anak orang lain. Jangan, antum sendiri. Sudah Allah kasih rezeki kita seperti ini. Sekarang anak kita yang kita paksa, yang kita marah-marah, yang kita omel-omelin, ya. Padahal kita tahu kemampuannya terbatas. Wong kita dulu kecil aja malas baca Quran, sekarang anak-anak disuruh hafal Quran. Inti aja bahlul mau. Maksud saya kita semangati anak-anak, tapi jangan bandingkan akhirnya dia harus seperti si fulan. Ya susah. Susah. Ya. Seorang misalnya harus seperti adik kita si fulan yang hafal Quran. Loh, kita bapaknya enggak seperti bapaknya dia. Ya. Mau anak kita seperti anak dia, gimana? Ya. Jadi jangan banding-bandingkan. Banding-bandingkan itu bikin susah hidup aja. Ya. Nikmati yang ada, enjoy yang ada. Ada kurang baik kita perbaiki. Dan kita akan hidup lebih bahagia. Saya sini sampaikan pernyataan dari Imam Syafi'i, "Idza kunta madza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Ya, sama saja. Kita ini sebenarnya kebahagiaan itu benar ya, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala benar. Tapi ada kita bisa berusaha dengan menyeting hati kita, dengan menyeting hati kita membahagia tidak nyeting hati kita. Terkadang dua orang menghadapi permasalahan, permasalahannya sama. Yang satu ngamuk-ngamuk, yang satu tenang aja. Permasalahannya sama. Contoh kita bicara tentang gempa atau musibah sama, tapi terkadang satu model masyarakat begini, satu model masyarakat begini. Beda. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bisa kita usahakan dengan kita menyeting hati kita. Sebagian orang datang kepada saya, "Ustaz, saya ada masalah besar gini-gini, apa masalahmu?" "Ah, masalah ringan aja bilang besar." Saya langsung gitukan aja. Ya. Masalah ringan aja bilang besar, biasa itu. Biasa, kirain masalah apa? Kayaknya dunia mau kiamat. Padahal enggak, cuma begitu saja. Ya, berarti dia tidak terbiasa menghadapi permasalahan. Ya. Ya, dia tidak biasa menghadapi permasalahan. Jadi mau saya kita berusaha untuk qanaah. Ya akhi, belum tentu antum jadi orang yang antum lihat hidup mewah, belum tentu antum bahagia. Kita sekarang lihat ya sederhana, seperti saya. Kemudian saya lihat ada orang kawan-kawan sendiri ya. Kaya, punya perusahaan besar, punya anak buah ribuan. Ya. Saya ketemu kawan cerita, "Ustaz, saya ini punya karyawan sekian. Untuk gaji mereka sebulan 10 miliar. Untuk gaji kawan aja, gaji anak buah sebulan berapa? 10 miliar ya. Ya. Saya bayangkan kalau saya jadi dia, ya. Apalagi pas gajian, pikiran nggak pusing. Ya. Apalagi THR. THR sebentar lagi lebaran. Orang semua bahagia lebaran. Ingin beli ini, dia pusing. Aduh. Coba bayangkan, antum kira semua orang kaya kemudian apa? Hidup bahagia? Belum tentu. Jadi masalah bahagia, orang kaya boleh bahagia, orang miskin juga boleh bahagia. Tergantung kita menyeting hati kita. Bahkan sebanyak orang kaya tidak menikmati kehidupannya. Dia kejar dunia, pagi siang malam. Kapan dia punya waktu untuk menikmati dunia? Sedikit. Setelah dia kumpulkan uang miliaran, cuma seminggu mungkin berapa menit, berapa jam, dia enjoy. Setelah itu dia kerja lagi keras. Sementara seorang pegawai mungkin kerja pagi, sore udah pulang. Malam sudah bahagia, sudah enjoy hidupnya. Ketemu anak-anak, ketemu istrinya. Nggak ada orang telepon-telepon, nggak ada tagihan-tagihan masuk, santai. Jadi maksud saya, tergantung kita menyeting kehidupan kita. Jadi jangan usah mimpi, saya kalau mau bahagia harus jadi orang seperti itu. Nggak harus. Nggak harus. Orang merasa bahagia kalau mau jadi pejabat. Emang enak jadi pejabat. Apalagi sudah musim politik, maki-maki sana, wah udah habis sudah.
Dibongkar aibnya oleh sana, dibawa dijelek-jelekan, dicari-cari kesalahannya, tegang terus, mikir persaingan, oh pusing. Yang nonton aja pusing apalagi yang menjalani. Benar. Saya bilang yang nonton aja pusing apalagi yang menjalani. Tersenyum tapi tersenyum terpaksa. Di belakang ini banyak tuntutan. Gampang. Oleh karenanya mau bahagia jangan banding-bandingkan ya. Qanaah ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enjoy dengan yang ada. Jangan terlalu banding-bandingkan. Lihat sana lihat sini akhirnya kita sendiri yang sengsara ya. Kita sendiri yang sengsara. Baik. Di antara hal yang bisa menjadikan hidup kita istimewa. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya yang pertama, ya. Ini harusnya yang pertama. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada ibadah-ibadah yang disyariatkan di situ kita berkhulwat dengan Allah. Kita bahagia dengan bertemu dengan keluarga. Kita bahagia bertemu dengan kawan-kawan. Tapi harus ada kebahagiaan kita tatkala kita sendiri. Ciptakan kebahagiaan kita tatkala kita bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah tersebut misalnya salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala orang semua sedang tidur pulas. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Contoh i'tikaf. I'tikaf juga saatnya kita berkhulwat. Kita sudah setahun penuh sibuk dengan dunia, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan harta, dengan macam-macam. Kita 10 hari konsen. Baca Quran, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir sendirian tatkala tidak ada orang. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala dia sendiri, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Sebagaimana Anda berbahagia bertemu dengan teman-teman, Anda juga harus bisa menciptakan kebahagiaan tatkala berpisah dengan teman-teman. Dan itu di antara tafsiran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba fillah. Tatkala matahari jarak 1 mil, ada 7 golongan yang dinaungi di bawah naungan arsy Allah, di antaranya rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, ini semua orang paham. Bertemu karena pengajian, bertemu karena ingin memberi bantuan kepada pengungsi atau beri bantuan kepada orang kena korban bencana, ya, bertemu karena dakwah. Tinggal yang berikutnya, wa tafarraqa alaihi, dan terpisah juga karena Allah. Apa maksudnya terpisah karena Allah? Ada beberapa tafsiran. Di antaranya, Anda terpaksa meninggalkan kawan karena Anda harus berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita sendiri-sendiri beribadah. Kalau kita ngobrol terus, kapan ente baca Quran? Kapan saya baca Quran? Kalau kita ngobrol terus, kapan ente salat malam? Kapan saya salat malam? Kita ngobrol sama kawan-kawan di malam hari, kita ketawa-ketawa, kita senang. Saatnya kita bilang, saya mau pulang. Kenapa? Kalau saya ngobrol terus, saya tidak bisa bangun malam. Itu di antara tafsiran wa tafarraqa alaihi. Dia berpisah dari temannya karena Allah. Tatkala dia bertemu dengan temannya, dia bahagia. Tatkala dia berpisah juga dia bahagia karena dia harus konsen untuk bisa beribadah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda harus menimbulkan kelezatan dalam hidup Anda seperti ini. Ada saatnya Anda berdua-duaan dengan Allah, tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua, tidak ada istri, tidak ada kawan-kawan. Salat malamlah Anda. Baca Quran sendirian, di pojokan sana baca Quran, berzikir kepada Allah, ingat keagungan Allah, ingat dosa-dosa, ya. Saatnya kita i'tikaf, ya. Ada saatnya kita seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda bisa menciptakan ini, Anda akan bahagia. Anda akan bahagia di dunia apalagi di akhirat. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, seorang harus berusaha menciptakan hal ini. Kenapa? Karena waktu dia bersendirian itu lebih banyak di alam barzah daripada waktu dia masih hidup. Kita nanti kalau masuk kuburan kita sendirian. Gak ada orang bersama kita. Ya. Gak ada orang bersama kita. Istri kita enggak bersama kita, anak kita enggak bersama kita. Siapa yang menemani kita? Yang menemani kita amal soleh. Kalau kita sudah terbiasa di dunia, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti di kuburan kita tenteram, alam barzah. Kenapa? Kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya. Karena kalau Anda meninggal enggak ada yang temani Anda. Ya, bohong itu mengatakan kita hidup sehidup semati. Enggak ada. Waktunya kita mati, istri kita enggak mau ikut mati. Ya. Kita mati, istri kita mungkin berapa masa iddah selesai, mungkin dia kawin lagi. Mungkin. Ya. Sama kalau perempuan yang meninggal, suaminya enggak mau dikuburkan bareng-bareng. Ya, begitu suaminya meninggal, istrinya meninggal, langsung dia kawin besoknya. Jangankan meninggal, sebelum meninggal sudah pikir mau kawin lagi. Apalagi sudah meninggal.
Nah, kalau seorang wanita tidak terbiasa untuk berkhulwat bersama Allah, terus dia siapa yang nemani di kuburannya? Siapa yang nemani? Maka kalau Anda ingin kehidupan Anda lebih afdal, harus ada waktu Anda berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan tiap hari. Dia baca Quran di ujung, baca Quran tatkala ada orang tapi Anda seakan-akan sendirian. Makanya di antara tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang tatkala sendirian, dia ingat Allah, tidak ada orang lain, maka dia pun menangis. Di antara tafsiran kata para ulama, meskipun dia banyak orang, namun seakan-akan dia sendirian. Dia bisa konsen, bisa connect, seakan-akan dia berduaan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia di pesawat, sebelah tempat tidur dia cewek-cewek, pramugari lewat, dia cuek aja baca Quran, seakan-akan dia sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran di pesawat. Di ruang tunggu dia baca Quran, dia baca buku agama, dia enjoy sendiri. Meskipun banyak orang, tidak peduli dengan orang, yang penting dia beribadah. Nah, kalau Anda bisa ciptakan itu, maka itu baik bagi kehidupan Anda di dunia maupun di alam barzakh maupun di akhirat. Dan itu sangat penting. Apalagi salat malam. Sampai surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu inqus min qalila, aw zid ali wartil qur'ana tartila. Wahai yang berselimut, bangunlah salat malam. Ini salat malam. Sampai disebut oleh sebagian ulama, surat tersebut dinamakan dengan zadud da'iyah, bekal seorang dai. Bahwasanya seorang dai itu malamnya harus salat. Karena keesokan hari dia akan berhadapan dengan banyak permasalahan. Ingin agar orang dapat hidayah, membantah syubhat, mengingatkan orang dari kemungkaran. Ya, dia sendiri butuh iman. Kalau dia baterainya enggak di-charger di malam hari, susah dia untuk memiliki energi untuk menghadapi itu semua. Maka seorang dai, dia harus punya bekal di malam hari dengan salat malam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia imannya full, sehingga tatkala dia pagi hari dia berdakwah menjalankan tugasnya, beban begitu lebih ringan ya, dengan imannya telah di-charger. Demikian juga yang lainnya. Ya, kita di dunia ini banyak sekali ya cobaan, banyak sekali maksiat, banyak sekali rintangan, godaan. Maka seorang berusaha untuk membiasakan dirinya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara hal agar menjadikan kehidupan kita ini lebih bahagia, harus ada jadwal untuk olahraga ya. Harus ada jadwal untuk apa? Olahraga. Olahraga itu, badan sehat itu mempengaruhi kebahagiaan. Orang kalau sakit-sakit pun, kalau imannya lemah dia tidak bahagia, susah bahagia. Kalau orang badan sehat dia lebih apa? Lebih bahagia. Pengajian lebih giat, nyatat pengajian lebih giat. Tapi kalau kena gula kan ngantuk. Mau catat pengajian ngantuk. Salat malam sedikit sudah capek ya. Kenapa? Badan tidak sehat. Ya, maka harus ada waktu yang kita gunakan untuk olahraga ya. Tergantung dengan kesibukan kita masing-masing. Harus ada waktu. Entah jalan pagi, entah lari pagi ya, masing-masing ya. Entah main apakah main basket atau main bulu tangkis, yang penting ada olahraga. Dan sehatnya badan itu menambah kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan nikmat sehat. Kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, ya faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pagi hari aman di rumahnya, sehat badannya, dan dia punya makanan, maka dia akan seakan-akan dunia telah didatangkan baginya. Maka jangan lupa di tengah kesibukan kita, sisihkan waktu untuk apa? Untuk olahraga ya. Untuk olahraga ya. Ya, biar makan kita bisa stabil ya. Biar kita bisa belajar bisa stabil. Biar kita bisa beraktivitas bisa stabil ya. Kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih segar. Siapapun Anda, apakah Anda bos, apakah Anda dai, apakah Anda pegawai, pokoknya ada olahraga untuk membuat badan menjadi lebih enak ya. Taib. Di antara hal yang buat kita lebih bahagia, ya, yaitu memiliki sifat al-khafi. Al-khafi artinya orang yang tidak ingin tampil, tidak ingin dikenal oleh orang banyak. Ya. Al-khafi. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul abdal ghaniyat taqiyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan al-khafi. Al-khafi itu orang yang sembunyi. Maksudnya sembunyi apa? Dia tidak ingin tampil. Dia ingin tampil ya. Sehingga dia urusannya yang penting kalau bisa tidak tampil depan banyak orang, itu lebih baik dia lakukan.
Sehingga dia akhirnya tatkala dia memiliki sifat seperti itu, banyak waktu dia untuk bisa melakukan privasi dia. Sehingga dia punya waktu lebih untuk istrinya, dia punya waktu lebih untuk anak-anaknya, dia punya waktu lebih untuk ngaji, dia punya waktu lebih untuk belajar, ya. Dia punya waktu lebih untuk orang tuanya, untuk kerabatnya. Namun tatkala dia sering tampil jadi pusat perhatian, terlalu banyak teman, jadi akhirnya terlalu banyak koneksi, terlalu banyak relasi, akhirnya dia kurang waktunya, akhirnya dia tidak bahagia. Terlalu banyak relasi, terlalu banyak koneksi, terlalu banyak hubungan sama orang, ini juga merepotkan kita. Ya, merepotkan kita. Makanya sering katakan, apakah enak jadi orang terkenal? Enggak enak. Enggak enak. Ada seorang ya, terkenal, ya, cerita asistennya, Ustaz si fulan itu kalau pergi ke mall, dia punya waktu cuma sama istrinya 10 menit. Setelah itu pasti dikerubung orang. Baru masuk mall sebentar, mungkin belum sampai 10 menit sudah orang datang. Minta foto lah, minta inilah, minta anulah, minta inilah. Dengan berbagai macam orang. Menyusahkan dirinya sendiri. Jalan kemana-mana, was-was karena akan dilihat orang. Saking sering terkenalnya, sering orang melihat dia, sehingga terkadang sendiri pun dia merasa dilihat oleh orang lain. Apa enak hidup seperti ini? Dulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia jalan orang-orang ikuti, dia berhenti. Kalian ada apa? Ada keperluan? Ada keperluan dia tangani. Kalau enggak ada, insorifu, pergi. Jadi enggak senang jalan diikuti oleh banyak orang. Kenapa? Kalau kita terlalu jadi pusat perhatian, akhirnya privasi kita terganggu. Makanya Nabi SAW melarang hal-hal yang menimbulkan syuhrah, menimbulkan ketenaran. Baju tidak boleh yang tampil beda. Mobil tidak boleh yang tampil beda. Motor tidak boleh yang tampil beda. Jadi pusat perhatian. Karena ini hubus syuhrah, ini penyakit. Ingin tampil beda, ingin jadi pusat perhatian. Itu tidak disukai dalam syariat. Ya, kalau orang punya mobil sangat mewah, ya, pintu cuma 2, ya, bahkan pintu cuma 1 lagi. Satunya loncat mungkin. Bisa kebuka sendiri. Ya, kemudian orang lihat semua. Apalagi jalan di kampung, semua orang lihat. Ya. Orang lihat atau tidak? Lihat ya. Tidak usah mobil seperti itu. Mobil yang bisa kebuka ke atasnya saja. Ente di kampung semua orang lihat atau tidak? Orang lihat. Kalau di kota orang bilang udik ya. Tapi kalau di kampung, semua orang, apa enaknya seperti itu? Terus untuk apa? Ya, ada kelezatan di jadi pusat perhatian, tapi itu dalam Islam tidak disukai. Itu akan mengurangi kebahagiaan kita. Karena kita akhirnya mulai mencari pujian manusia. Mulai hati kita yang tadinya untuk Allah kita sisihkan sebagiannya untuk manusia. Mulailah kita sibuk mencari komentar manusia. Mulailah privasi kita semakin berkurang. Mulailah waktu kita terhadap istri semakin berkurang. Maka agar antum bisa lebih berbahagia, jadilah hamba yang al-khafi. Yang tidak selalu suka tampil. Bikin pengajian pun tidak harus dia yang tampil. Jadi donatur tidak harus sebut namanya. Ya, kalau dai ya terpaksa maju depan. Kalau saya tidak tampil terus gimana? Siapa yang ceramah? Dan tidak enak jadi orang terkenal. Tidak enak jadi orang apa? Terkenal. Kita aja yang terkenal sedikit saja setengah mati. Apalagi orang terkenal sangat terkenal sekali. Ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di antara hal yang buat kita bisa hidup lebih bermakna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, jangan suka tampil. Kata diri kita yang suka. Hal-hal yang buat kita tampil, hindarkan. Kenapa Anda harus mencitrakan diri Anda? Ngapain? Itu bikin habis waktu seperti itu. Satu dunia puji ente, kalau ente rendah di hadapan Allah tidak akan naik, percuma. Satu dunia hina ente, tapi kalau ente tinggi di sisi Allah tidak akan pengaruh hinaan mereka. Ente konsentrasi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka-mereka itu. Antum kira orang yang terkenal kemudian bahagia, belum tentu bahagia. Tadi saya katakan tadi. Betapa banyak orang di puncak-puncak ketenarannya bunuh diri. Dia tidak? Banyak. Stres, betapa banyak puncak-puncak ketenaran ribut sama anaknya, ribut sama istrinya. Dia di puncak ketenaran. Allah cabut kebahagiaan dia. Ya akhi, kalau ente di luar orang hormat, tapi di rumah tidak dihargai keluarga, apa enaknya hidup seperti itu? Ya. Semua orang puji ente, tapi di rumah diomelin istri, apa enaknya? Enggak enak. Bahkan gak satu dunia ejek ente, tapi di rumah istri sayang, istri puji, ente bahagia. Dia tidak.
Terus sebaliknya satu dunia puji ente, masya Allah, ente pulang di rumah, udah selesai. Udah. Percuma, habis kebahagiaan tersebut. Benar atau tidak Bapak? Betul ya. Makanya tatkala Anda akhirnya ingin tenar, waktu Anda habis, tidak sempat untuk ngurus anak istri, begitulah akibatnya. Begitulah akibatnya. Kebahagiaan yang seharusnya itu merupakan kebaikan modal dasar hilang. Hanya ingin mencari kebahagiaan yang sekunder. Ya. Ya. Cuma ingin dipuji, cuma ingin diakui, cuma ingin ini. Ngapain? Maka segala hal yang buat Anda tampil beda hindari. Enggak usahlah bikin yang aneh-aneh ya. Ya. Apalagi zaman sekarang pingin viral, bikin macam-macam, subhanallah. Buat apa seperti itu ya? Taib. Di antara yang buat Anda bisa bahagia, hidup ini bermakna, lakukan kegiatan sosial meskipun sedikit tapi tekuni. Meskipun sedikit tapi tekuni. Contoh, Anda punya perhatian sama anak yatim, meskipun satu orang tapi tekuni dia. Apa keperluannya? Perhatikan dia belajarnya. Kalau kita tekuni satu akan ada keberhasilan. Kalau kita berhasil itu adalah kebahagiaan bagi kita. Daripada orang yang punya banyak cita-cita namun tidak ada yang jalan. Jadi harus punya amal soleh meskipun kecil tapi tekuni. Anda punya pengajian, udah bikin pengajian di kompleks, di kampung, bikin. Meskipun yang ada sedikit apa yang penting tekuni. Inilah model Anda ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti beri kebahagiaan pada diri Anda. Meskipun jangan langsung bercita-cita punya pengajian yang banyak tapi yang satu tidak Anda tekuni. Tekuni satu, jalani ya. Jalani. Anda pokoknya apa saja kegiatan sosial, meskipun enggak banyak-banyak, meskipun sedikit tapi ditekuni. Ya. Karena saya dapati sebagian orang ya, sebagian kawan seperti itu, punya cita pengen ini, banyak proyek, banyak cita-cita namun enggak jalan-jalan semuanya. Kenapa? Karena dia tidak konsen pada salah satunya. Akhirnya bukan kebahagiaan yang dia dapat, tapi tasyattut, pikirannya kacau balau. Bahkan kekecewaan yang dia dapat, ini tidak jalan, itu tidak jalan, ini tidak jalan, akhirnya dia kecewa. Tapi kalau dia konsen satu tapi berhasil lebih baik. Yang penting ada kegiatan ya. Masing-masing kita bisa mengukur dirinya. Kalau dia punya kemampuan lebih, silakan dia perluas proyek agamanya, proyek akhiratnya. Semakin punya kelebihan kemampuan lagi, silakan luaskan lagi proyek akhiratnya. Dia bisa buat kerja sama orang, lakukan. Sehingga proyek akhirat dia semakin banyak. Tapi kalau tidak mampu, ya, maka lakukan yang dia mampu. Dan saya harap antum semua ada punya proyek akhirat. Ya, apa saja, meskipun kecil-kecil. Entah antum bantu buat pengajian, entah antum bangun anak yatim, entah antum punya proyek bangun sumur bor di suatu kampung supaya keluar air dan itu amal jariah, ya. Atau kumpulkan kawan-kawan, saya ingin punya masjid di kampung, antum mungkin punya sumbangan sedikit, selainnya antum minta kepada kawan-kawan proyek bagaimana bisa bangun masjid di kampung. Pokoknya ada suatu proyek akhirat yang antum bisa lakukan. Kalau antum niat antum tulus, akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal yang sedikit jadi besar di sisi Allah karena apa? Karena niat yang tulus. Wa rubba amalin kabir, dan betapa banyak amal yang besar tusaggiruhun niyyah. Jadi kecil karena niatnya enggak beres. Yang penting antum punya kegiatan akhirat. Harus ada kegiatan entah apa saja. Nanti ibu-ibu juga bisa bikin. Pokoknya punya kegiatan akhirat yang kita tekuni, kita konsentrasi di situ. Inilah harapan kita bertemu dengan Allah. Saya punya kegiatan ini Allah. Yang saya sibukin setiap hari ini, saya pikirkan ini. Ada orang-orang bikin sekolah, dia sibuk konsentrasi sekolah. Bagaimana bisa menciptakan? Dia habis waktunya, tidak apa-apa. Ini kegiatan dia yang sehari-hari dia terjebak dalam kegiatan akhirat seperti ini. Ini mendatangkan kebahagiaan. Ini mendatangkan apa? Kebahagiaan. Taib. Kemudian di antara hal yang menambah kebahagiaan, jangan suka menghukumi orang lain. Tinggalkan kebiasaan menghukumi orang lain. Oh, si fulan tuh begini, si fulan, enggak usah. Antum tidak ditugaskan oleh Allah untuk apa? Menghukum orang lain. Antum tahu buruk ya sudah tinggalkan. Tidak harus antum bilang oh dia tuh begini. Tidak perlu. Ustaz saja tidak harus begitu. Ustaz hanya boleh begitu kalau ada benar-benar darurat. Baru dia harus jelaskan. Kalau enggak usah. Ya, tidak usah. Nah, kalau kita sibuk menghukumi orang lain, kita lupa dengan kesalahan-kesalahan kita. Sibuk, oh si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Akhirnya banyak kesalahan yang ada pada diri kita, tidak kita sadari. Ya. Ngapain kita terlalu sibukkan dengan urusan orang lain? Ya.
Jadi jangan terlalu sibuk menghukumi orang lain. Ketemu ibu-ibu, oh ibu itu begini, udah ente nggak usah hukum, diam aja. Nggak usah kasih tahu orang, nanti orang tahu sendiri. Kita tahu ibu ini gini, ngapain hukum orang lain, saudara? Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Gak usah sibuk ngurusi, gak usah sibuk menghukumi orang lain. Hukumi diri kita ini seperti apa? Masih banyak kekurangan harus kita perbaiki. Kita sholat masih nggak beres, baca Quran masih malas, hafalan nggak nambah-nambah, bahkan berkurang-kurang. Ya. Berkurang jelas, nambah nggak jelas. Ya. Sengurusi orang ngapain? Hukum-hukum orang. Ibu itu begini, bapak ini begini, si fulan ngapain? Ada orang khusus yang berbicara tentang masalah itu. Itu pun kalau darurat. Ya. Jangan sibuk menghukumi orang lain. Biarkanlah berjalan. Kemudian di antara hal yang paling membuat kita bahagia, tidak tahu urusan orang lain. Ini paling buat kita bahagia, terutama di zaman sekarang ini. Dan benar-benar ini sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini sekarang terlalu banyak maklumat, terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita, yang memenuhi hard disk kita. Yang informasi tersebut tidak menatap di kepala kita, hanya sekedar numpang lewat kemudian pergi. Yang hanya membuat konsentrasi kita hilang. Kita zaman penuh dengan informasi. Seorang punya Facebook saja, informasi terlalu banyak masuk di otaknya, masuk di HP-nya, dia lihat satu persatu. Seorang punya Twitter, kemudian dia punya langganan sampai 200 langganan. Wes. Presiden Amerika langganan dia. Presiden Korea langganan dia. Presiden aja berapa presiden dia langganan. Belum lagi artis, si fulan. Ustadz juga ada, Ustadz fulan. Berita ini, .com banyak sekali. Apa enggak stres otaknya? Apakah itu bikin dia bahagia? Tidak sama sekali. Dan saya sering sampaikan hal ini. Saya bicara tentang diri saya. Ya, saya dulu punya banyak kawan. Saya punya Twitter, punya ini. Setelah saya tinggalkan, saya lebih bahagia. Tidak terlalu tahu banyak urusan orang. Ya. Ustaz, tapi saya bisnismen. Ya, enggak apa-apa. Kalau ente memang perlu tahu, silakan. Ada hubungannya dengan bisnis, silakan. Ya. Tapi tidak semua kita bisnismen. Banyak di antara ibu-ibu cuma hanya ibu-ibu rumah tangga. Terus mau tahu berita ini, berita anu ngapain? Setelah dia punya berita pun dia tidak jadi pakar politik. Enggak juga. Hanya politik rumah tangga dia kuasai. Yang penting kuasai suaminya selesai. Ngapain berita macam-macam bikin pusingnya? Ben. Sekarang semua orang tahu apa saja. Coba. Maksudnya nggak usah jauh-jauh. Orang mungkin jual es, jual apa. Tapi kalau bicara tentang informasi, ini tidak tersusun rapi. Apa manfaatnya dia di akhirat? Di dunia pun tidak jadi pakar, di akhirat terbuang-buang sih waktunya. Apakah dia untuk membaca informasi yang banyak itu tidak buang waktu? Buang waktu tidak? Buang waktu. Kalau 1000 informasi masuk di kepalanya tiap hari, betapa waktu habis? Kapan dia baca Qur'annya? Kapan dia tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mau menangis di hadapan Allah sementara informasi begitu banyak? Inilah ada kasus inilah kemudian berkembang ini tidak berhenti. Saya bilang sekarang antum di zaman antum butuh untuk sekali-sekali matikan HP. Ya. Binasa Ustaz kalau matikan HP. Kalau internet hilang pusing kita ya. Jadi ketergantungan terhadap berita luar biasa ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya berita tidak manfaat, tapi saya katakan 95% tidak bermanfaat buat antum. 5% ya pilih-pilih, ente silakan dengar berita, tapi pilih-pilih. Jangan semua sumber berita ente langganan. Yang menurut ente baik itu aja langganan. Tidak semua berita kita harus tahu. Tidak semua berita kita harus apa? Harus tahu. Karena kalau Anda tahu semua berita, akhirnya waktu Anda habis. Mau ngurus suami nggak ada waktu, mau ngurus istri nggak ada waktu, mau ngobrol sama istri nggak ada waktu, mau senyum sama anak-anak, mau pelukan sama nggak ada waktu, mau jalan-jalan sama anak nggak ada waktu. Terus kehidupan apa yang buat Anda bahagia? Kalau bukan begitu. Kalau Anda tidak dekat sama istri dan anak-anak, terus apa kebahagiaan yang Anda dapatkan? Kalau Anda tidak dekat dengan orang tua, apa kebahagiaan yang Anda dapatkan? Tidak ada kebahagiaan. Anda merasa hebat punya informasi, orang lain yang lebih banyak browsing, lebih banyak informasi daripada Anda. Jadi kalau Anda ingin bahagia, ya udah, jangan terlalu banyak dengar apa? Berita. Ini benar nasihat dari saya ya. Jangan terlalu banyak dengar apa? Berita. Kalau ada berita sangat penting, toh akan kita tahu, akan jadi buah bibir masyarakat.
Antum langganan berita jangan seluruh berita, antum langganan 1-2 berita sudah cukup. Informasi dari berita tersebut sudah mewakili yang lainnya. Tidak harus Anda yang paling pakar, yang paling tahu lebih dahulu. Ini hanya menghabiskan umur Anda. Apalagi Anda sekarang rambutnya sudah pada putih semuanya. Sudah berapa kali khatam Quran? Enggak pernah. Khatam berita tiap hari 1000 berita didengar. Terus apa yang Anda bawa ketemu Allah Subhanahu wa taala? Gimana kehidupan menjadi lebih afdal, lebih bermakna kalau begini caranya kita jalani kehidupan kita sehari-hari. Dipenuhi dengan informasi yang tidak membangun pribadi kita. Tidak menambah keimanan kita, enggak. Terus ketemu Allah dengan apa kita bawa? Modal apa yang kita bawa? Seorang salaf waktu dia akan meninggal anaknya menangis, dia katakan, "Nak, jangan kau menangis. Ayahmu telah menghatamkan ribuan kali di rumah ini," misalnya. Kita apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Quran aja enggak pernah kita baca. Terus bagaimana bahagia? Bagaimana mau bahagia? Yang menentukan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, pemilik Al-Qur'an. Anda ingin bahagia, baca Al-Qur'an, bukan baca berita. Saya ulangi lagi, bukan berarti saya katakan berita tidak bermanfaat, tapi sedikit. Oleh karenanya filter berita yang masuk sehingga kita punya waktu lebih untuk menciptakan kebahagiaan kita. Mengetahui terlalu banyak urusan orang lain itu hanya membuat gelisah hati kita. Hanya kita jengkel kan? Oh, kurang ajar tuh orang. Ya ada. Ente ngomel sama dia, omelan ente tidak sampai sama dia juga. Kecuali kalau ente omel dia depan dia, bolehlah. Oh, itu kurang ajar gini-gini. Dia dengar santai-santai aja yang diomelin. Jadi kurangi ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang ya meninggalkan urusan yang bukan urusannya. Latih diri kita untuk banyak diam. Kalau orang bangga dengan pembicaraannya, banggalah dengan antum dengan diam. Kalau orang mengatakan idza kana al-kalam min fiddah was-sukut min dhahab. Kalau orang berbicara dari perak, maka diam itu dari emas. Ya. Jangan terlalu bangga menjadi pembicara. Jangan terlalu bangga menjadi komentator. Tidak semua perkara kita komentari. Dia komentar dalam hati sudah. Enggak usah kita ungkapkan. Kalau kita ungkapkan langsung dicatat oleh malaikat. Selesai. Kalau ungkapan kita benar, alhamdulillah. Kalau salah, repot. Sudah salah kemudian bikin heboh banyak orang, bikin ribut banyak orang. Jadi bahan pembicaraan di antara orang lain. Dia jadi bahan perdebatan di antara banyak orang. Kita repot nanti hari kiamat. Jadi jangan lupa ya, kalau ingin bahagia kurangi mengetahui banyak berita. Jangan ya. Taib, ini yang keberapa sekarang? Berapa? Ke-11. 12. Di antaranya bisa jadi ada orang-orang tidak suka sama antum. Antum tahu yang ke-12 bagaimana mensikapi orang yang tidak suka sama antum. Dan pasti ada yang tidak suka. Setiap manusia ada yang suka, ada yang enggak suka. Jangan kita Tuhan aja demikian. Ada yang disuka, ada yang memuji Tuhan, ada yang mencela Tuhan. Orang Yahudi mencela Tuhan. Allah tidak selamat dari celaan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah menciptakan langit 6 hari, hari ke-7 Allah istirahat. Mereka cela Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak selamat dari celaan. Para nabi juga tidak selamat dari celaan. Nabi SAW dicerca, sampai sekarang ada yang mencerca Nabi SAW dan demikian para nabi-nabi yang lain. Nah, Anda pun demikian. Mungkin ada orang benci sama Anda. Bisa jadi kebencian tersebut timbul Anda yang benar, mereka yang salah. Bisa jadi kebencian tersebut timbul karena Anda yang salah. Ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang benci sama kita? Ya. Kalau sampai kepada kita cercaan mereka, kita lihat apakah cercaan ini benar pada diri kita. Kalau benar, maka siap kita melakukan perbaikan. Meskipun cara penyampaiannya kasar, meskipun cara penyampaian penuh dengan penghinaan, tapi kita tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Ambil faedah dari cercaan mereka, dari celaan mereka dengan perbaiki diri kita. Jangan kita angku, jangan kita kemudian arogan. Seakan-akan tidak punya salah. Siapapun Anda pasti punya salah. Tapi kalau kita tahu ada orang yang benar benci kita yang benar, dia yang benci selalu cari kesalahan, nuduh yang tidak-tidak. Bagaimana supaya kita bahagia? Tadi kita bilang Allah saja tidak selamat, apalagi saya. Sudahlah. Itu sudah sunatullah berjalan. Itu sudah suatu problematika yang tidak ada solusinya. Anda ingin dipuji oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini? Mustahil. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Ya. Ini namanya kehidupan. Ada yang mencela, ada yang memuji. Orang yang mencela Anda, ya sudah.
Sudahlah, itu biasa. Anda pasti dicela, cepat atau lambat pasti ada yang mencela, pasti ada yang memusuhi, pasti ada yang tidak suka. Siapapun Anda. Kalau tidak bisa diperbaiki, sudah biarin, begitulah kehidupan. Ini problematika yang tidak ada solusinya. Suatu problematika yang tidak ada solusinya, itu bukan problem. Itu namanya lika-liku kehidupan. Saya ulangi, suatu problematika yang tidak ada solusinya, itu bukan problem. Itu namanya apa? Lika-liku kehidupan. Orang mengeluh, Ustaz, saya kok rambut saya semakin hari yang putih semakin banyak. Itu bukan problem. Itu memang kehidupan seperti itu. Ya. Enggak mungkin ente mau hidup terus. Engkau akan tua, lama-lama mati. Ya sudah, manusia juga seperti itu. Sama seorang datang ke Jakarta kemudian ngeluh, Jakarta macet. Ya sudah, enggak ada solusinya. Ente mau hidup di Jakarta, nikmati kemacetan tersebut. Ente enggak ingin macet, sana tinggal di Papua. Enggak macet. Ada ibu-ibu telepon saya. Saya di luar negeri, ada ibu telepon saya. Kok darulah nomor saya ketahuan sama dia. Telepon. Setengah jam ngomong. Aduh, mau tak matikan enggak tega. Ini Ustaz gini, suami saya gini. Nasihat ibu. Sudah enggak bisa berubah gini itu. Oh, sudah Bu, suami ibu enggak bisa berubah. Ya udah, itu berarti bukan problem kata saya. Itu lika-liku kehidupan. Sabar. Ini bukan problem Ustaz, bukan. Sabar. Itu lika-liku kehidupan. Oh ya Ustaz. Katanya enggak bisa berubah. Sudah, kalau enggak bisa berubah mau diapain? Kalau bisa berubah itu namanya problem yang ada solusinya. Kalau enggak bisa ya sudah. Ente ingin semua orang cinta sama ente, mustahil. Mustahil. Pasti ada yang enggak suka sama Anda. Nah, bagaimana kita bisa bahagia menghadapi orang yang tidak suka dengan kita, dalam tanda kutip musuh-musuh kita? Pertama, ente ingat bahwasanya inilah kehidupan. Yang kedua, orang lebih afdal daripada Anda yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, ya, juga tidak selamat, para nabi. Tuhan yang Maha Esa pun tidak selamat dari cacaan makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sibukkan diri Anda dengan mereka. Jangan pernah pingin tahu tentang kabar mereka. Jangan cari-cari tahu tentang apa omongan mereka. Itu hanya membuat Anda sengsara. Dia ngomong apa tentang saya sih? Ngapain ditanya-tanya? Biarin dia ngomong, itu enggak usah dengar. Makanya Syekh Sa'di mengatakan, kalau ada yang mencela Anda, sesungguhnya kemudaratan itu muncul tatkala Anda ingin tahu tentang dia. Kalau Anda cuekkan, Anda bahagia aja. Udah, dia ngomong apa yang penting Anda sama istri, sama anak-anak, selesai. Jalan-jalan, biarin ngomong apa. Ada yang lapor, Ustaz si fulan, saya enggak mau dengar. Nanti dengar sendiri aja. Yang pusing Anda enggak mau pusing. Nanti dengar sendiri, saya enggak mau dengar. Berapa kali orang tegur saya bilang saya tidak mau dengar. Ada yang kirim, Ustaz ada yang ceramah, saya enggak mendengar. Langsung saya delete, saya bilang, saya tidak mendengar. Jangan kirim lagi seperti itu. Ada ibu lagi datang, Ustaz ada yang datang, saya tidak mendengar. Ibu saya enggak suka seperti ini. Jangan ulangi lagi, saya tegas. Saya lagi bahagia, ente ganggu seperti ini. Bayangkan saya lagi sama istri lagi ketawa-ketawa, atau ada SMS, ada WA, Ustaz ini ada ceramah orang cela-cela antum. Gimana saya? Saya jadi jengkel, istri saya kena susah juga gara-gara itu. Jadi, kalau ada orang enggak suka sama ente, dan tidak mungkin Anda harapkan kebaikan dia dengan kita, enggak usah pedulikan mereka. Enggak usah cari tahu kabar tentang mereka. Enggak usah dengar nama-nama mereka. Itu hanya membuat Anda tidak bahagia. Biarin dia mengomongkan apa yang dia omongkan. Yang penting Anda benar, enggak usah urus orang. Anda bahagia. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan. Udah biarin aja. Tapi kalau ada omong celah sedikit, pusing, gelisah. Ya terus bagaimana? Ya. Enggak usah. Sejauh mana Anda mengurusi mereka, sejauh itu pula Anda mendapatkan kemudaratan. Sejauh itu pula kebahagiaan Anda dicabut. Jadi, ada orang enggak suka, sudah, enggak usah sibuk dengan mereka. Taib, yang sekarang yang keberapa? Yang berapa? 13 ya. 13 kurangi grup WhatsApp. Kurangi grup apa? WhatsApp. Jangan banyak-banyak grup ya. Ini hanya habis waktu ya. Sedikit tung tang ting tung tang ting tung tang ting tung, lihat lagi tidur ting tang itu lagi pelukan sama istri ting tang sebentar. Kapan kita mau bahagia? Lagi ketawa-ketawa sama anak-anak, sebentar, ambilkan HP Abi, ambil. Aduh, anak-anak jadi ketawa enggak jadi ketawa. Ya. Kurangi grup apa? WhatsApp. Ya. Ya. Sebisa mungkin left. Grup WhatsApp kalau penting dalam kehidupan berapa sih? Taruhlah 5. Itu maksimal sudah. Ente jangan sok sibuk ente. Grup WhatsApp sampai 10, 20. Ente memang siapa ente? Ente presiden juga bukan.
Terus ngapain grup WhatsApp sampai 20? Sebagian grup WhatsApp sampai banyak. Enti siapa ya, akhi? Kayak orang penting di dunia ini. Enti enggak begitu penting kok, santai aja. Enggak usah banyak-banyak. Grup WhatsApp sampai banyak, hanya menyiksa diri. Menyiksa diri. Cukup 5, oke lah paling banyak 5, 4, 3. Saya grup WhatsApp berapa ya? Saya nih, Ustadz ya. Grup WhatsApp Dewan Fatwa Al Irsyad 1. Yang kedua grup WhatsApp Halo Ustadz 2. Grup WhatsApp Mulazama anak-anak Libya 3. Grup WhatsApp sama istri tercinta. Wis 4. Yang kelima apa ya? Cuma 4 perasaan saya, maksimal 5. Itu saya agak penting-penting sedikit ya. Karena orang-orang yang merasa yang kurang penting ngapain grup WhatsApp banyak-banyak? Mau bahagia kurang grup WhatsApp. Itu mengganggu. Dan mau di silent pun ingin apa? Ingin lihat. Sama aja. Ingin lihat. Jadi ingin bahagia kurangi grup WhatsApp. Kemudian di antara hal yang buat bisa Anda bahagia. Kalau tidak mampu beranikan menolak sejak awal. Ada orang minta sesuatu, Anda tidak mampu langsung bilang, mohon maaf saya tidak mampu, mohon maaf saya tidak bisa. Jangan kita beri harapan kepada dia, kita bilang insya Allah ternyata kita tahu tidak mampu, akhirnya kita sibuk, akhirnya nggak enak sama dia, minta maaf di kemudian hari. Jangan, nggak mampu sudah. Beranikan diri untuk mengatakan tidak kalau memang tidak mampu. Jangan gantungkan orang, ya. Jangan gantungkan orang kepada Anda. Ustaz bisakah Ustaz gini-gini? Oh, saya tidak bisa. Mohon maaf, saya enggak ada waktu, mohon maaf. Jangan bilang kemudian nanti kita atur, akhirnya dia berharap sama kita, dia tidak jadi-jadi. Kasihan. Bisa enggak kita bantu? Kalau enggak bisa bilang, ya saya enggak bisa. Karena menggantungkan orang kepada kita membuat kita hidup gelisah akhirnya. Ditelepon lagi, dicari lagi, kita menghindar lagi. Berarti tidak mampu. Mending dari awal bilang, saya tidak mampu. Kumpulan ibu-ibu ada yang ngajak, Bu, kita mau jalan-jalan ke sini. Saya nggak bisa. Bilang aja nggak bisa. Oh, bilang oke nanti. Padahal kita tahu dalam hati kita nggak mampu. Akhirnya nanti kita ditagih, kapan mau jalan-jalan, kapan mau ini, kapan mau anu. Bilang sejak awal saya tidak bisa. Latih diri kita untuk berani menolak sejak awal daripada minta maaf di belakangan. Itu maksud saya. Ya, siapapun. Ya. Taib, di antaranya agar kita bahagia, mudah memaafkan. Yang keberapa ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil." Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, maka maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Allah ingatkan, ente hidup cuma sebentar. Bentar lagi hari kiamat. Atau ente mati, berarti kiamat bagi Anda. Kalau udah mati sudah selesai. Ngapain hidup yang sebentar ini Anda susahkan dengan dendam, dengan jengkel. Terkadang sakit dendam itu lebih menyakitkan daripada sakit kita diomongin orang. Orang mukul kita ya, sakit. Tapi kita dendam sama dia itu lebih sakit daripada badan kita yang bengkak gara-gara pukulan dia. Ya. Dan ini sakit berkepanjangan. Orang mukul kita mungkin bengkak, sakitnya seminggu, sebulan taruhlah, hilang. Tapi dendam bisa bertahun-tahun kalau kita enggak segera maafkan. Ya. Jadi jangan orang suka pendendam. Ya, jangan suka jadi pendendam. Ya. Sedikit-sedikit marah. Biasanya orang sebenarnya orang yang angkuh. Ya. Susah untuk maafkan. Angkuh. Merasa kalau dia diganggu seakan-akan harga dirinya jatuh total. Ya. Sehingga dia harus tunjukkan dia yang hebat. Dia yang menang. Dia tidak mau maafkan. Ya. Saya dulu punya kawan kuliah ya. Suka pendendam. Ada kawan saya punya masalah sama dia. Langsung dia marah. Dia bilang, semoga Allah menyempitkan kuburannya. Ini orang belum mati padahal. Dia sudah doakan, semoga Allah menyempitkan apa? Kuburannya. Belum mati sudah doain, cepat mati terus disempitkan apa? Kuburannya. Ngapain gitu? Ngapain? Ya. Laisa al-mu'min bit-ta'an wala la'an. Ya. Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, suka memaki. Tenang, hadapi masalah dengan tenang. Nah, kalau kita biasa memaafkan, hidup kita ini tentram.
Ada orang punya salah dengan kita, orang dekat, orang jauh, maafkan aja selesai. Bilang dia manusia, saya juga punya, dia juga manusia. Ada manusia terkadang emosi. Gampangkan permasalahan, jangan dibuat besar. Jangan dibuat besar. Sejauh mana Anda memaafkan, maka akan lepaslah beban dari hati Anda. Anda kalau kita punya masalah sama kerabat kita, lebih repot lagi. Punya masalah sama ibu, punya masalah sama kakak, punya masalah sama adik. Kemudian tidak kita maafkan, maka penderitaan yang panjang. Dan ini merusak kebahagiaan kita. Punya masalah sama teman kantor, kita enggak maafkan, kita setiap ke kantor kita menderita sendiri. Ketemu saling balik muka, jengkel-jengkelan, bertahun-tahun seperti itu, ngapain seperti itu? Udah selesai, maafkan, selesai, ketemu assalamualaikum, enggak mesti harus jadi teman dekat. Tidak harus jadi teman dekat. Yang penting sudah selesai, kita maafkan. Jadi latih diri kita untuk mudah memaafkan. Ya, ini memang berat, tetapi faedahnya kembali kepada diri kita. Selain kita dapat pahala, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun menjadi lebih bahagia. Dan saya sudah punya ceramah khusus tentang ini, tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan dari buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian di antara hal yang buat kita bahagia, ya, jangan cari musuh. Jangan cari musuh. Kalau kita tidak bisa berteman dengan dia, tidak usah jadikan dia musuh kita. Ini kaidah penting. Kalau Anda tidak cocok sama dia, sudah, tidak usah berteman aja, tapi tidak usah jadikan dia musuh Anda. Di antara jadikan musuh, kita caci dia, kita maki dia, kita cari masalah sama dia, berarti kita mengangkat dia sebagai musuh kita. Dan itu hanya menambah beban kehidupan kita. Kalau tidak cocok sama orang, sudah kita diam, kita tinggalkan begitu saja. Sudah, enggak usah kita omongkan, enggak usah kita ini, tinggalkan. Yang penting kita berpisah, bukan sebagai musuh. Daripada kita jadikan dia musuh, ya, enggak usah. Kita enggak bisa berteman, tidak harus jadi musuh. Ini banyak dalam kehidupan kita, ya. Dalam dakwah juga demikian. Tidak mesti orang yang tidak cocok dengan kita, kemudian kita jadikan apa? Musuh. Tidak mesti. Tidak mesti tetangga yang tidak cocok dengan kita jadikan musuh. Tidak cocok, ya sudah. Enggak usah dekat, enggak apa-apa. Tapi tidak mesti harus jadi musuh. Kawan kerja pun demikian. Tidak cocok sama kita, ya sudah. Sudah jadikan bukan kawan kita. Tapi tidak harus jadi musuh. Dengan demikian, kita akan hidup lebih bahagia. Kemudian yang berikutnya, kalau lagi marah. Lagi marah, ingat. Kalau kita marah, kita lampiaskan betapa sering perkara yang sudah kita bina bertahun-tahun, hancur seketika. Gara-gara marah tersebut. Hati-hati. Betapa banyak orang sudah membangun kehidupan rumah tangga puluhan tahun. Udah punya anak, tahu-tahu dia emosi, cerai. Buyar semua kebahagiaan yang dia bangun selama ini. Sebelum antum marah, antum mikir. Ini saya marah ini ada dampaknya apa? Kalau ternyata menghancurkan kebahagiaan yang sudah saya bina selama ini, ngapain saya marah-marah? Ngapain saya marah-marah? Oleh karena hati-hati. Betapa banyak marah menghancurkan suatu perjuangan yang sudah kita juangkan bertahun-tahun. Hancur gara-gara marah sesaat. Maka seorang tatkala marah dia jangan banyak omong. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi. Jika salah seorang sedang marah, diam, jangan ngomong. Tenang dulu, jangan langsung bertindak, jangan langsung berkata-kata, tenang dulu. Kalau bisa pergi-pergi nanti mikir belakangan. Betapa banyak kemarahan yang akhirnya menghancurkan segalanya. Sebagaimana perkataan seorang salaf, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan ujung-ujungnya adalah penyesalan. Yang terakhir, yes. Jangan terlalu sering berkeluh kesah. Ketahuilah, kebanyakan keluh kesah Anda tidak akan merubah kondisi. Hanya akan menghinakan diri Anda. Hanya akan merendahkan diri Anda. Tapi berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun Anda harus berkeluh kesah, maka pilihlah orang yang pantas untuk Anda berkeluh kesah. Yang bisa memberi masukan, yang bisa menaikkan ya semangat Anda. Tidak semua orang Anda datang dan berkeluh kesah. Keluh kesah tersebut seringnya tidak merubah kondisi Anda. Hanya semakin menghinakan Anda di hadapan manusia. Kalau Anda ingin bahagia, jangan suka berkeluh kesah. Hadapi, tenang, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya problem itu bisa Allah hilangkan dengan mudah sehingga kun fayakun selesai. Dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja karena waktunya tinggal 5 menit. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Saya mempunyai teman dari kecil, seorang Nasrani. Dia sering berkunjung ke rumah saya, mengajak jalan sampai mentraktir. Masya Allah, itu yang menyenangkan, diajak dan traktir.
Sekarang alhamdulillah semenjak saya berusaha untuk tetap sunnah, saya merasakan takut kepada Allah karena ada firman Allah, janganlah engkau jadikan orang kafir teman baikmu. Bagaimana saya harus menyikapinya? Apakah saya menolaknya datang ke rumah? Enggak, saya rasa tidak ada masalah. Dia datang aja sambil ngobrol. Ya, sambil ngobrol pelan-pelan masukin tentang masalah. Sebagai teman kita berusaha masukkan Islam kepada dirinya. Saya kemarin ketemu kawan, seorang ustadz yang dia memang spesial ngurusi dakwah dan banyak orang mu'alaf, dia ribuan orang mu'alaf dia urus. Dia bilang, Ustadz, sampai saya kalau naik mobil, kebetulan supirnya ternyata bukan orang Islam, langsung saya tanya, antum orang apa? Gimana menurut Tuhan? Menurut Tuhan antum itu bagaimana? Langsung saya bicara masalah Tuhan. Saya ingin dakwah dia. Dia ngomong begitu, saya debat langsung di situ. Setelah itu saya bilang, mana nomor teleponmu? Pokoknya saya kasih syubhat. Gimana cara dia? Maksudnya kasih ilmu supaya dia sadar. Ya, apalagi teman kita, sebenarnya kita lebih. Ini aja baru ketemu dia berani ngomong langsung tentang masalah apa? Tuhan. Apalagi teman lama, sudah bicara aja nggak ada masalah. Pelan-pelan ya bagaimana kalau kita atau kasih buku-buku tentang Islam, cobalah kamu pelajari. Ya. Ya. Enggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Yang dilarang kemudian menjadi teman dekat memang nggak boleh. Hanya teman dia kunjung ke rumah sekali-sekali nggak ada masalah. Sebagaimana kita punya tetangga, terkadang tetangga itu orang-orang non muslim ya. Ya.